kalau misalkan kena 1v1 situation ya. Mungkin target priority-nya bisa ke arah Lilia, tapi ada Blacksus. Target priority ke arah Aldo, ada Rough Waves. Sisanya, mungkin ke arah Saken, tapi ada Wind of Nature. Serba salah. Serba salah, jadi kita langsung lihat, saksikan aja action di game yang kedua antara Bigetron Beta dan juga Geeksley Junior. Siapa yang akan memenangkannya, Bigetron 2-0 atau akankah kita lihat game yang ketiga? Tentunya masih di MDL season yang ke-7, week yang keempat, day yang ketiga. Yap, betul banget. Dan bahkan kalau kita ngeliat ke arah Exort pun di game kali ini ternyata membawa high and dry. Fokus untuk memberikan damage sebanyak mungkin. Tapi kalau kita ngomongin masalah damage, lihat pergerakan dari Bigetron Beta di sebelum menit 1 aja udah mulai membuli sepertinya ke arah Renasmi. Ini dia yang menjadi salah satu minus terbesar untuk dari seorang mage di arah gold lane. Dari range agak susah. Dan bahkan untuk memberikan wave clear pun harus menggunakan skill dibandingkan dengan basic attack. Dan otomatis akan melakukan freeze minion di arah top lane. Tapi balik lagi dengan adanya beberapa pertemuan di arah top lane sana, Aldo pun langsung ditumbangkan dengan cukup cepat. Dan bahkan Super Ken mencoba untuk pulang terlebih dahulu. Wow, tampaknya Exort berhasil mendapatkan sebuah kemenangan yang awalnya terlihat Aldo yang mendapatkan sebuah inisiasi. Malah dia yang harus di take down dan sebuah buah point kill, sebuah first blood bahkan berhasil diamankan oleh Geeksley Junior. Untuk saat ini BTR kembali menurunkan tempo yang tadinya mulai pede masuk invasi ke arah jungle, kalinya mulai sedikit pelan-pelan lagi, tidak mau terlalu gegabah. 10 detik terutama netral objektif yang pertama akan hadir di Land of Dawn. Iya, tapi kalau tadi kita ngomongin ke arah Fovius yang agak susah untuk nge-counter one-one di arah late game ya. Tapi ada beberapa hero juga yang sekiranya bisa di-counter terus-menerus oleh MFC. Ada Aldo punya dash, Super Ken pun bisa dash sering-sering banget. Dan Narashi pun dengan Bravos Fighter-nya 3 kali ngegoyangin pedangnya itu juga hitungannya dash gitu loh. Jadi ini bakal enak banget untuk event besar-besarannya, tapi balik lagi untuk Sata Turtle, bagaimana ceritanya? Oke, kita lihat Rapture di sini seperempat HP bahkan 16. Belum ada flicker, belum ada yang connect. Berhasil mereset Turtle, tetapi tampaknya off camera di bagian atas. Renesmee harus menjadi korban. Super Ken kali ini berusaha retribution battle. Siapa yang menangkan? Exort akan mengamankan Turtle yang pertama. Geek akan mendapatkan satu buah point kill lagi. Dan tampaknya Super Ken tanpa adanya bantuan, dia harus di take down. Oke, sebenarnya ada kalkulasi sepertinya yang dilakukan oleh Super Ken di arah battle line tersebut. Memaksakan untuk kontes ke arah Turtle sebenarnya untuk memberikan waktu kepada Huan-Huannya mengambil ke arah Gold Shield Turret yang ada di arah top lane. Karena lihat Gold Shield Turret di arah top lane itu sudah hancur dan jadi jamin kayaknya untuk sekarang yang paling tinggi goldnya itu ada di tangan Saken kalau kita ngeliat ke arah item build-nya. Tapi kalau kita ngeliat ke arah emblemnya yang diambil terlebih dahulu oleh Saken adalah attack speed dan juga attack power dari emblem yang namanya Weakness Finder. Oke. Berarti ini bakalan efektif benar-benar full ke arah attack speed untuk seorang one-one-nya. Tapi kalau kita bandingkan antar mid lane, ini masih sama aja. Dari segi movement speed dan juga physical penetration yang dibawa. Sisanya sama-sama menggunakan Magic Worship. Tampaknya di sini sedikit pertikaian kecil saja Choji yang terjadi. Super Ken bergerak ke arah Rapture, cuman ya benar kalau misalkan kita ngebahas sedikit soal Saken, aku juga yakin kayaknya dia masih nomor 1 untuk memegang gold untuk saat ini. Tapi tampaknya Exort kali ini mulai berlakukan damage karena Super Ken. Belum ada komitmen untuk fight, tampaknya kedua tim masih mencari opening yang lebih tepat. Rapture berhasil sidestep dengan sangat-sangat baik. Di 4 menit pertama, oh my god, di bagian bawah 2 melawan 1. Off camera, MFC harus di take down. Wah, ini kalau sampai Gold Shield Turret di arah top lane dan juga di bottom lane abis, itu bakal pertukaran yang benar-benar gede banget sih. Apalagi pertukaran di mana Exort hampir saja tumbang dan Aldo pun ditahan bergerak karena ditukar lagi dengan Shadow Kill membuat dia pun tumbang dengan cukup cepat. Dan balik lagi tadi yang seperti Joji katakan, ini pertukaran yang gak ada habisnya dan bahkan pertukaran lagi terjadi di arah top lane dengan adanya seorang Lunox dari Renesmee yang ditumbangkan dan bahkan begitu juga dengan di arah mid lane sana. Membuat dari satu turtle yang dikorbankan menjadi seperti layaknya 2 turtle untuk teman-teman dari Bigetron Beta. Lihat perbedaannya, sebelum ada kill sama sekali tadi di saat adanya skirmish tersebut, gold tuh sama-sama di angka sudah 1.500. Sekarang perbedaannya udah di angka hampir 3.000 bahkan. Dan bahkan gak cuma itu aja, Exort pun ternyata hampir saja kehilangan dari segi purple buff-nya. Tapi coba dipaksa untuk Narashi, apakah oke? Langsung flicker ke belakang. Masih bisa survive tentunya Turtle, netral objektif. Turtle terakhir akan diamankan oleh seorang Super Ken. Invasi sedikit oleh Aldo, akankah di-commit? Exort belum mengeluarkan shadow kill-nya, tetapi di bagian belakang Aldo hari ini harus mengeluarkan semua skill resource-nya untuk kabur. Dan Geeksley pelan-pelan tapi pasti mencari kompensasi dari kehilangan netral objektifnya. Untuk saat ini MFC
mundur lagi. Turret struktur di bagian bawah dia harus cuma nonton saja ketika di-collapse begitu saja oleh teman-teman dari Bigetron Beta. Yap, itu dia. 2 turret sudah hilang di arah top lane dan juga di arah bottom lane-nya. Tersisa untuk di arah mid lane-nya, Outer masih utuh. Kalau ngomongin masalah utuh, lihat pergerakan dari Narashi sendirian depan sana Slayer Rambo. Reverse Fighter, Shadow Kill, dan Arashi damage-nya sakit banget. Renesme berhasil mendapatkan 1 buah point kill. Oh, Numenon Blast catching 3 dan lihat Aldo. 1 per 1 Geek Slate di game yang kedua menit yang kelima. Tampaknya mereka mulai mendapatkan ritmenya berhasil mendapatkan 4 member dari Bigetron Beta. Yap, pertukaran pun selayaknya tidak ada dari teman-teman Bigetron Beta. Dan justru ini menjadi salah satu kemenangan yang sangat mutlak untuk Giggs Junior langsung mengambil ke arah mid lane turretnya. Tapi untuk di arah top lane sepertinya nggak bakal bisa di-push juga mengingat bahwa minion tertahan dengan adanya 1 gerobak di arah top lane. Tapi setidaknya dengan adanya tim fight tersebut 2 turret bisa diamankan dan mungkin dari segi network sudah mulai seimbang lagi. Tapi lihat inisiasi lagi dari Aldo, cuma sayangnya agak kurang on point. Gila, itu masih bener-bener belum move on sama setapan diri seorang Rapture. Flicker, New 16 Flicker, tetapi kita lihat di bagian atas, di sini Meizi terkena taunt. Oh, crossbow tank bahkan tidak di-pop. Wow, Saken bener-bener trigger disiplin di bagian tengah. Kali ini Luzura menjadi bulan-bulanan warga dan cutie Flicker away. Tetapi tampaknya masih bisa di-take down oleh seorang Renesme yang tampaknya sudah mulai mengumpulkan item. Sakitnya udah mulai berasa. Iya, udah mulai berasa tapi Super Ken pun dengan perbedaan yang bisa dibilang cukup bisa dibilang cukup kecil sebenarnya dari antara Geeks Junior dan juga Bigetron Beta. Satu concern yang paling besar adalah bagaimana dengan kontesnya. Tadi ada 1 turtle yang diambil karena balik lagi luang dari Bigetron Beta cukup besar di turtle kedua. Cuman sekarang dengan ada bantuan dari Aldo pun, turtle pun juga cepat diambil oleh seorang Super Ken. Tapi balik lagi untuk membahas Maves tadi di arah top lane sana. Dia benar-benar nyangkut banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan itu bakalan wasted resource banget kalau sampai menggunakan Demonic Force-nya hanya untuk menghindari damage dari Bigetron Beta yang sudah pasti bakal menumbangkan dia. Skill play dan lihat semua resources bahkan Shadow Kill sedikit overkill tadi ke arah Saken. Iya banyak banget sih itu. Dan ya tampaknya it's okay ke arah Marksman. Kita lihat Bigetron apakah mereka mendapatkan kompensasi area tengah. Geek Slate on in time untuk melakukan defense. Super Ken kali ini memberikan damage sekian kecil saja. Tapi Narashi lihat di bagian atas. Ya, 1 member tuker 1 struktur, itulah kompensasinya. Total berarti ada sekitar 3 turret, 3 turret yang telah dihilangkan dari Geeks Junior dari Bigetron Beta. Dan ini pertukaran yang kecil-kecil banget tapi bakal penting untuk kedepannya. Apalagi untuk long termnya. Walaupun dari segi kill point sekarang udah mulai jatuh ke tangan Geeks Junior. Tapi dari semua team fight, dari semua gankingan yang terjadi, pertukaran untuk arah objektif ini masih minim banget. Apalagi kalau kita lihat dari segi turtle-nya 2 turtle diambil loh oleh Bigetron Beta. Dan bahkan dari segi turret-nya pun baru hanya 2 di arah mid lane dan juga bottom lane outer yang berhasil dihilangkan. Kita lihat di sini pergerakan. Kedua tim masih mencari-cari informasi, tetapi di bagian tengah tampaknya ada sedikit pertikaian. Rapture menerima damage dari Reverse Fighter Azura. Hampir saja tadi menggunakan win yang overturn-nya tidak terkena siapa-siapa. Geek Slate kembali mundur dan reset lagi mengetahui 20 detik ke depan. Lord yang pertama akan hadir di Land of Dawn. Ini masalahnya dari kedua belah tim batunya tuh sama-sama di mid lane. Kita ngeliat tadi satu-satunya momentum yang bikin mid lane dari Bigetron pecah adalah Rapture dengan Numenon Blast yang sangat-sangat indah. Betul. 3 player hilang begitu saja, bahkan diikuti dengan 1 player tersisa dengan sakit sendirian, membuat mid lane turn didapatkan oleh teman-teman dari Geeks Junior. Tapi selama team fight besar-besaran gak terjadi lagi, ini bakalan susah deh untuk ada pertukaran lagi kecuali dari Bigetron Beta yang dari tadi mainin mikronya. Bener-bener cuman kayak ngambil ke arah wave minion, potong-potong sedikit, lama-lama ya udah jadi bukit. Terbukti dengan di arah top lane sana, inner turretnya sudah hancur dari Geeks Junior. Oke, kita lihat saja Lord sudah berada kurang lebih half HP. Super Ken tentunya masih bisa komit, masih pelan-pelan mencari informasi tentunya dari member Geeks Slate. Oh, tampaknya di reset begitu saja, belum mau terlalu dikomit. Belum yakin posisi dari Exort sendiri. Narashi membuka dan kalau saat ini melihat dari posisinya, Geek Slate masih bisa banget yang namanya melakukan re-engage. Saken? Mau ngapain Saken?
Di depan sana putar-putar, tapi Mais pun akhirnya loncat. Loncat ke belakang sana, tapi lihat dari Lordnya pun langsung terumbangkan sama siapa? Sama Super Ken tentunya. Namun Blast pun terkena kepada beberapa player dari Big Turn Beta, tapi tidak memberikan efek yang terlalu besar. Bahkan Exo di belakang sana kena Brave Spider yang cukup fatal, membuat dia pun langsung pulang. Mais pun demikian. 3 player tumbang dari Geekslate Junior. Mid lane pun sepertinya akan dipush habis-habisan oleh Big Turn Beta, dan ini mungkin menjadi final push bagi teman-teman Big Turn Beta kepada Geekslate Junior. Kita lihat saja Big Turn Beta Geekslate tampaknya masih bisa defend di sini. Choji Lord pertama, cooldownnya belum terlalu signifikan. Cuman tentunya momentum yang tadi diciptakan oleh Rapture di menit keberapa? 7, 6? Hilang. Sudah hilang. Karena Big Turn Beta sudah berhasil bukan cuma equalize, tapi dia berhasil lihat inner turretnya udah mau hancur semuanya. Dan ini adalah Big Turn kembali memegang setir permainan. Ya, bahkan di arah bottom lane turret pun sudah mulai terpush dengan adanya 3 minion yang berjalan. Fokus semuanya ke arah bottom lane dari Geekslate Junior, tapi di arah top lane ya Lord masih berjalan dengan ada beberapa minion yang mendelay pergerakan dari Lordnya. Dan bahkan di arah mid lane sana hanya Elzura pun yang mencoba untuk melakukan defensif terhadap inner turret dari Geekslate Junior, tapi pastinya dia nggak bakal kuat untuk menahan itu sendirian. Kita lihat offense dari Big Turn Beta dan juga defense dari Geekslate Geekslate Junior. Big Turn Beta tampaknya berhasil mengisolasi Lord di bagian atas, tapi Big Turn Beta berusaha mencari opening di bagian bawah, dan lihat Aldo Petrify-nya connect, belum ada damage luar biasa. Exort akankah kabur? Nominal Blast tidak mendapatkan satu member. Narashi tertangkap di bagian depan, berhasil mendapatkan Elzura dari burst damage dari Dan QT, dan Geekslate Junior kalah 1-0. Bahkan Narashi pun enggak, hampir aja tadi Narashinya masih survive, dan itu bakal pertukaran yang sangat mengerikan banget sih. Tapi balik lagi dengan adanya Rapture yang tersangkut di depan sana dengan 2 bar HP tersisa, sepertinya akan di shutdown habis-habisan di tangan Dan QT, dan tershutdown lah yang terjadi. Lihat di top lane sana kosong sama sekali, Sakens free untuk melakukan push, tapi lihat Extor fokusnya ke arah yang berbeda, di mana dia fokus untuk mengamankan ke arah Aldo, tapi ternyata merelakan top lane dari Geekslate Junior. Ini bakalan jadi hal yang sangat fatal banget karena kita sudah masuk ke menit 12, di mana menit ke-12 adalah menit di mana Lord ter-enhance. Melihat dari segi itemnya pun, yang paling punya banyak duit itu ada di tangan One dengan adanya Corson Sight, Demon Hunter Sword, Athena Shield bahkan, dan juga Wind of Nature. Dengan tidak adanya sepatu di tangan seorang One, otomatis satu slot untuk item defensif sangatlah worth it. Mengingat bahwa ada 3 player dari Geekslate Junior yang memiliki damage magic. Kagura, Lunox, dan juga dari seorang Phoveus. Sisanya Rapture punya damage tapi nggak terlalu eksponensial. Bahkan kalau kita ngomongin ke arah Hayabusa pun bisa diakalin dengan adanya Wind of Nature. Dan bahkan dari segi item selanjutnya pun sudah menyentuh ke arah Malefic Roar. Jadi konklusinya adalah selama dari Guardian Bulwark dari Rapture nggak bisa on point, Crossbow of Tank dari seorang Saken ini bakalan sangat-sangat kurang ajar terhadap Geekslate Junior. Oke, kita lihat saja seberapa kurang ajar seorang teman-teman dari Big Turn Beta ini untuk mendapatkan Lordnya. Geekslate Junior kali ini berusaha mempenetrasi ke arah Lordnya. Harus dikontes, maybe Rapture membuka map, memberikan informasi. Stun Super Ken, belum ada signifikan damage yang masuk. Rapture Di cancel. menerima begitu saja, di cancel dari 19-nya, dan kecil lihat damage. Oh, Aldo mendapatkan Elzura off camera, dan lihat Exort tertaunt, semua damage mulai masuk, Quad Shadow dikeluarkan, dan Geekslate Junior pelan-pelan tapi pasti tidak mampu mendapatkan Lordnya. Super Ken akan mengamankan Lord yang kedua. Dan bahkan gak cuma itu aja, lihat Super Ken masih mengejar ke arah Exort. Dan oke. Merasakan bahwa ada yang recall dekat sini. Dan ternyata terkena beberapa serpihan pedang. Gerila Pulapu dikejar habis-habisan dengan ada Super Ken. Tapi lihat di MFC di lane sisi terkena damage yang lumayan besar dari seorang Saken. Lihat Brilliance Overlord pun dinyalakan. Mencoba untuk pulang terlebih dahulu, tapi Renaspi akhirnya menambahkan dengan ada Flicker untuk menghindari Crossbow of Tank yang sangat mematikan dari Saken. Big Turn Beta di game yang kedua tampaknya mereka mencari kesalahan Geekslate Junior dengan lebih presisi, dengan lebih tajam lagi. Dan tampaknya dengan Lord ini mereka ingin end the game. Kita lihat saja defense dari Geekslate Junior. Base turret di bagian tengah akan hancur. Order of Brilliance sudah dibuka begitu saja. Renesmee tertangkap di stun begitu saja dan hilang dari map. Exort menggunakan Shadow Kill untuk defensif. Tetapi lihat damage-nya dibagi beberapa tim. Base menjadi target utama, tetapi Big Turn Beta tidak mau memaksakan hal itu. Mereka ngelihat, oke, gak ada opening, kita mundur lagi, tarik dulu. Botak semua base turret, it's okay. Wave mulai masuk lagi. Geekslate masih belum bisa mencari napas.
Pelan-pelan tapi pasti lihat Petivanya konek ke arah Exort dan Exort masih harus ditumbangkan. Geek Maves masih berusaha memukulkan dengan Demonic Force ke arah belakang, tetapi Daze menjadi target operasi dan Saken dengan crossbow tanknya berhasil mendapatkan 1, mendapatkan 2 dan lihat Base berhasil diamankan. Bigatron Beta sang robot menang di atas Geek Slate Junior 2-0. Clean sweep terhadap teman-teman dari Geek Slate Junior. Permainan dari Bigatron Beta masih unbeatable dari